ya, soal ormas atau partai politik, ya. Saya tidak tahu Abah sampai mana pembicaraannya. Mungkin nanti Bang Rampu paham, kemudian Bang Baswedan paham, Ustadz Eka kayaknya belum paham. Mungkin ya, karena ini kan orang-orang ini kan sering sekali mendapatkan informasi dari dalam. Tapi begini, saya ingin berpendapat, mudah-mudahan ini bisa agak sabar sedikit ya. Begini, saya tidak setuju kalau Abah bikin ormas. Terus terang saja. Kenapa? Memelihara satu organisasi saja tidak gampang, apalagi dua organisasi. Oke? Yang kedua, ormas dan parpol itu dua entitas yang berbeda. Kalau ormas, orientasinya adalah pelayanan masyarakat, ya kan, untuk civil society, ya. Tapi kalau parpol itu untuk merebut kekuasaan atau sharing power. Jelas kan? Kalau kita dua-duanya bisa gak kuat kita di tengah jalan, ya, darah kita habis untuk menjalankan dua organisasi ini. Satu. Yang kedua, kita nggak boleh bohong sama masyarakat. Bikin ormas kemana-mana ngaku ormas, ujung-ujungnya ngajak masuk partai politik. Gak boleh bohong from the beginning. Jangan seperti partai yang ono, ya kan? Begitu kemudian orang dijadikan partai politik langsung mundur semua. Kontrak kami nggak partai politik. Karena itu apel saya kepada Abah, udahlah, lupakanlah masa lalu. Masa lalu itu adalah panggung-panggung besar ketika bisa bicara di mana-mana. Kalau pilpres, panggung itu memang disediakan. Tetapi kalau sudah menjadi orang swasta, masa kita menciptakan panggung di mana-mana? Dari mana uangnya? Dari mana biayanya? Sehingga yang terjadi adalah tidak produktif. Maka apel saya adalah harusnya Abah bisa mendeklarasikan partai politik bila perlu tanggal 20 Oktober nanti. Itu satu. Oke. Tapi partai politik apa yang mau dibangun? Saya mengatakan begini, ini mungkin teman-teman sekalian ada yang suka ada yang tidak. Kalau partai tersebut digunakan hanya untuk mengantarkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya katakan partai itu pasti gagal. Betul, ya? Saya jelaskan nanti. Yang kedua, kalau partai itu berharap sumbangan dari para cukong, partai itu pasti gagal. Karena ada 1 triliun, 2 triliun biayanya, pasti gagal. Yang ketiga, kalau partai itu dimaksudkan untuk merebut kursi sebanyak-banyaknya, pasti gagal juga. Oke, saya yang ketiga dulu. Begini, kawan-kawan semua, yang namanya politik kita ini kotornya minta ampun. Orang seperti Bu Nurdiati Akma hanya bisa melawan 1 kali saja pemilu. Berikutnya agak berat. Kenapa? 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 20 miliar. Bisa dibayangkan, kalau orang berkompetisi harus mengeluarkan puluhan miliar, sudah pasti korup dia, tidak akan amanah. Masa partai perubahan hanya menghasilkan orang-orang korup karena kita ingin kursi sebanyak-banyaknya? Kalau kita ingin kursi sebanyak-banyaknya, pastilah kita akan approach orang-orang berduit semua. Nggak ada idealisme, nggak apa-apa, yang penting berduit. Yang penting dia tokoh-tokoh di tempat sana dan banyak duitnya. Gagal pasti partai tersebut. Oke? Yang kedua adalah, kalau partai tersebut, waduh, untuk membentuk partai dan cabang-cabang dan lain sebagainya, kita butuh 1 triliun, 2 triliun. Pasti gagal partai tersebut kalau dia tidak bisa hidup dari sumbangan anggota. Kenapa? Kalau dia dilandaskan pada cukong, maka semua orang daerah akan nunggu mana duitnya. Begini semua. Begitu mentalitasnya adalah mentalitas mengharapkan duit, maka gagal partai tersebut. Tidak ada pejuang lagi, tapi yang ada adalah manusia bayaran. Seperti yang ngerusak demo yang ngerusak diskusi tadi. Kan manusia bayaran semua itu kan? Dia cari Gatot Nurmantio, sudah tahu Gatotnya nggak ada, tetap aja demo dia. Karena kontraknya sudah ada kan? Nah, karena itu harus bisa hidup dari sumbangan. Oke?
Nah, yang terakhir adalah apa bedanya Partai Perubahan kalau ternyata feodal dan mengkultuskan individu? Apa bedanya dengan Nasdem yang mengkultuskan Surya Paloh? Apa bedanya Gerindra yang mengkultuskan Prabowo Subianto? Apa bedanya dengan partai-partai lain yang tidak ada yang namanya sirkulasi kepemimpinan? Maka saya mengatakan kita harus membuat partai dengan niat yang baik, dengan niat untuk berjamaah, agar kita bisa melawan kezaliman, bisa menegakkan keadilan secara bersama-sama, nggak bisa sendirian. Anies Baswedan bukan Dewi Keadilan yang tutup matanya lalu tebaskan pedang kemana-mana, nggak akan kuat juga. Karena itu perlu berjamaah. Nah, dalam jemaah tersebut walaupun tidak dikatakan, tetap Anies yang menjadi imam kita, benar nggak? Tetapi kalau dia mohon maaf, kalau dia kentut, ya kan, kalau dia buang angin, ya harus diganti imamnya, benar nggak? Nah, itu artinya kita mencari yang terbaik di antara kita, primus inter pares, tetapi kita tetap kritis bahwa imam kita, pemimpin kita harus betul di jalan yang lurus. Tidak menjadikan partai sebagai alat negosiasi, tidak menjadikan partai semata-mata untuk menjadikan dirinya Presiden Republik Indonesia, yang kalau tidak tercapai, bubar partainya. Saya menginginkan bahwa partai itu adalah alat perjuangan kita, alat kita untuk mendapatkan ridho dunia dan akhirat. Kan begitu? Orang mengatakan, waduh makin berat Republik ini, makin berat makin banyak pahalanya, ya kan? Karena di dalam kesulitan itulah ada pejuang. Kalau jalannya mulus semua nggak akan ada pejuang. Kita harapkan nanti kalaupun tidak di dunia, di akhirat kita mendapatkan surga. Jadi kawan-kawan semua, sekali lagi saya apel kepada Abah, Bah, udahlah Bah, nggak usah bikin ormas-ormas dulu, ya kan? Kita butuh partai politik, kita berjamaah, Abah jadi pemimpinnya. Kita rumuskan partai seperti apa yang kita ingin bangun. Tetapi yang jelas adalah partai itu harus partai amar ma'ruf nahi mungkar, bukan amar ma'ruf nahi mungkar yang sudah tergoda karena ada jabatan-jabatan yang ditawarkan. Karena ada partai amar ma'ruf nahi mungkar, partai dakwah yang hari ini sedang menghadapi ujian dan tidak lulus ujian, unfortunately. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.